Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik hari ini untuk beribadah kembali. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kalau adik-adik udah siap, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, agar ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Mazmur 135 ayat 5-7. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya.
Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak senang banget kita bisa ibadah lagi bareng-bareng walaupun cuma lewat virtual. Nah adik-adik, karena kita udah lama gak ketemu, pasti udah pada kangen dong satu sama lain. Kakak aja kangen sama adik-adik. Jadi hari ini kakak mau ngajakin adik-adik buat main. Tapi hari ini mainnya itu nggak cuma kakak sama adik-adik doang. Ada nih bareng-bareng yang mau join sama kita. Kakak panggil ya. Halo kakak-kakak. Halo. 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 Ayo adik-adik disapa dulu. Halo kakak-kakak. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ngajakin kakak-kakak GP sama adik-adik buat main. Mainnya itu apa sih? Hari ini kita bakal main Simon berkata. Adik-adik udah pada tahu belum? Kalau kakak-kakak GP udah pada tahu belum Simon berkata? Belum, Kak? Belum. Belum ya? Oke deh. Nah, mungkin ada adik-adik yang udah pernah mainin, tapi kakak bakal jelasin supaya bisa ingat lagi peraturannya, sama yang belum tahu bisa tahu cara mainnya dan bisa main bareng-bareng. Oke, kakak jelasin ya. Jadi, kita bakal main Simon berkata. Peraturannya itu gampang banget, gak susah. Yang diperlukan itu cuma 2. Mendengar sama teliti. Jadi mesti teliti dalam mendengar. Jadi kakak kasih contoh ya, misalnya Simon berkata, pegang kuping. Nih kuping nih nggak kelihatan. Nah, Simon berkata, pegang kepala. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Pokoknya kalau ada Simon berkata bla 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 bla, langsung ikutin apa yang disuruh. Oke? Kakak-kakak gimana? Ngerti? Ngerti, Kak? Ngerti? Kak. Adik-adik peraturannya udah pada ngerti adik-adik? Oke, Kalau Kak. kakak Oke. mantul. Oke. Kita mulai ya. Dengerin baik-baik. Oke? Dengerin baik-baik. Simon berkata, tepuk tangan. Kedua, pegang hidung. Yang ketiga, gelengkan kepala. Yang keempat, Simon berkata lipat tangan. Yang kelima, Simon berkata kedipkan mata. Yang keenam, Simon berkata pegang telinga. Tersenyum. Oke. Udah 7 pertanyaan. Sekarang kakak mau nanya. Siapa yang di sini dari tadi itu ngejawab semuanya menurut kalian sendiri udah benar? Atau kalian gak pede? Aduh, kayaknya aku tadi ada salah deh. Atau kalian udah pede aja, ih bisa kok aku, kan gampang, cuma pegang ini, pegang itu. Kakak-kakak, gampang nggak? Kayaknya aku udah benar semua deh, Kak. Tapi nggak tahu deh. Nah, jadi tadi itu ada beberapa kata yang sebenarnya harusnya adik-adik sama kakak-kakak nggak usah lakuin. Kan kakak bilang, Simon berkata. Tapi ada pertanyaan yang ada beberapa perintah yang aku langsung bilang, misalnya pegang hidung, depannya itu nggak ada kalimat Simon berkata. Ada nggak tuh yang ngerasa pas bilang pegang hidung langsung pegang hidung? Padahal kan nggak ada kalimat Simon berkata. Ayo siapa? Nah jadi nih ya, siapa yang tadi benar 7 angkat tangan? Adik-adik yang di rumah, ada nggak yang benar 7? Kalau ada angkat tangan.
Siapa yang bener 5? Kayaknya aku, Kak. Bener 5. Kak Berta sama Kak Fania bener 5. Adik-adik ada nggak yang bener 5? Terus ada nggak yang benernya itu 6? Aku, Kak. Tuh, Kak Sofia. Ada nggak adik-adik nih yang sama Kak Sofia nih, benar 6? Nah, kalau misalnya yang benernya itu ada 7, 6, atau 5, berarti tandanya kita itu mendengarkan dengan baik. Tapi kalau di bawah 5, yaitu berarti 4, 3, 2, 1, berarti tidak mendengarkan dengan baik, tidak memperhatikan pertanyaan dan peraturannya dengan baik. Nah, gimana nih kakak-kakak? Kalau kakak-kakak GP, agak susah gak nih? Menjebak gak pertanyaannya? Menjebak, Kak. Menjebak ya, susah ya, Iya. harus dengerin. Iya, Kak, lumayan, Kak. Udah lama juga Memperhatikan. Iya, harus memperhatikan. Nah, kalau adik-adik sendiri di rumah kayak gimana? Pada fokus gak nih dengerinnya? Atau, oh, kakaknya bilang ini, langsung ngerjain. Padahal ada yang tidak diperintahkan. Nah, adik-adik, sebelum kita pisah sama kakak-kakak, yuk kita pamit dulu sama kakak-kakak, kita say goodbye dulu. Dadah kakak-kakak. Dadah. Terima kasih kakak-kakak. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan. Dari minggu lalu kami beribadah sampai minggu hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan, walaupun hanya lewat virtual, hanya lewat YouTube Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mau mendiamkan suara-suara di sekitar kami. Biarkanlah juga Tuhan yang membimbing kami, agar kami dapat mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui kakak sekolah minggu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1-10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhinya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya kesemuanya itu. Nah, adik-adik, cerita Alkitab tadi menceritakan bagaimana Musa melakukan semua perintah Tuhan itu dengan benar dalam upacara pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Aturannya tuh banyak banget ya adik-adik, tapi Musa itu melakukan semuanya dengan benar. Gak ada salah satupun. Musa mengatakan semua yang dia lakukan itu yang dia dengar dari Tuhan. Artinya, Musa sudah mendengarkan Tuhan dengan baik, dan dia dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan benar dan tidak ada salah sedikit pun. Adik-adik, mendengar dengan baik itu sangat penting.
supaya kita tidak melakukan kesalahan. Di sekolah, adik-adik harus mendengarkan dengan baik ketika guru mengajar, supaya adik-adik bisa mengerti pelajarannya dan mendapat nilai yang baik. Di rumah, adik-adik harus mendengarkan perkataan papa dan mama dengan baik, supaya adik-adik bisa melakukan semua nasihat dan perintah papa mama dengan benar. Itu namanya anak yang berbakti pada orang tua. Tuhan juga mau adik-adik melakukan perintahnya dengan baik dan benar. Untuk itu, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan yang adik-adik dengar di IMPA, firman Tuhan yang adik-adik dengar dari papa mama, dalam ibadah di rumah, dan firman Tuhan yang adik-adik baca juga. Semua itu harus dilakukan atau dibaca dengan baik supaya dapat dilakukan dengan benar. Kalau sudah mendengarkannya dengan baik, maka adik-adik bisa dibilang sebagai anak Tuhan yang taat dan setia, sama seperti Musa. Nah adik-adik, yuk mulai hari ini kita pakai kedua telinga kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan yang baik, mendengarkan firman Tuhan yang baik dan dengan baik supaya kita dapat melakukan firman yang benar. Karena Tuhan pasti senang kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik dengan sikap sempurna dan dengan sikap yang baik kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu serta perlindungan-Mu kepada kami sehingga kami masih bisa berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing dengan kondisi badan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami teringat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami Tuhan yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk memberikan kebijakan dalam memimpin bangsa ini dengan baik
dan juga membantu para warga negaranya untuk merasa aman dan nyaman tinggal di dalam negara ini. Tuhan, kami percaya kondisi yang saat ini kami alami memang sudah Kau izinkan untuk terjadi. Tapi kami juga percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah untuk kami semua agar memperkuat iman dan percaya kami kepadamu. Tuhan, kami selalu berdoa untuk para pemimpin kami agar Engkau selalu memberkati dan memberikan mereka kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini melewati segala masalah dan kejadian yang boleh terjadi di dalam negara ini. Lalu kami juga ingin berdoa Tuhan untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia, terkhususnya GPIB Karis gereja kami Tuhan. Kiranya persekutuan yang indah boleh selalu terjalin di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pusat dari pelayanan kami yang boleh kami lakukan saat ini. Tuhan, kami juga punya rencana untuk ibadah Natal PA yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Tuhan mau menyempurnakan segala rencana yang sudah kakak-kakak rencanakan. Tuhan yang mau campur tangan untuk setiap persiapan sampai dengan acara Natal boleh berlangsung. Lalu kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi badan yang tidak fit, yang tidak sehat, dalam kondisi sakit apapun. Tuhan mau berkati dan Tuhan mau sembuhkan mereka. Tuhan pakai segala sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kesembuhan mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh beribadah. Tuhan Yesus, biarlah apa yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Kau juga mau sertai kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan Yesus. Kau mau sertai kami dalam kehidupan kegiatan kami. Walaupun kami masih beribadah dalam virtual, tapi kami yakin dan percaya ibadah yang terus kami laksanakan ini dapat terus Tuhan berkati. Tuhan juga berkati kami dalam sekolah kami ya Tuhan, dalam kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang mau menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus juga berikan kesehatan bagi kami, bagi kakak-kakak sekolah minggu, juga bagi adik-adik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur.